Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat dulur-dulur semuanya. Salam ngarit. Ya, ini saya akan berbagi sedikit ilmu atau berbagi sedikit pengalaman, yaitu beberapa faktor penyebab pertumbuhan si pedet lambat. Jadi pedet yang pertumbuhannya lambat itu sebenarnya ada penyebab-penyebabnya, Lur. Yang pertama yaitu kurangnya asupan ASI si induk. Jadi sebelum si induk melahirkan calon pedet, ketika menginjak kehamilan 8 sampai dengan melahirkan, 8 bulan sampai dengan melahirkan, sebaiknya si induk harus diberikan makanan dan comboran yang dapat membantu produksi air susu si induk menjadi deras, supaya nanti ketika si induk melahirkan pedet, produksi air susu yang sudah tersimpan sangat banyak. Jadi ketika si induk diberikan hijauan dan comboran yang enak, itu dapat membantu kelancaran untuk air susu si induk tersebut. Jadi untuk dulur-dulur yang punya sapi hamil 8 bulan sampai dengan melahirkan, usahakan setiap hari diberi hijauan meskipun sedikit, karena hijauan seperti rumput sawah, rumput gajah, dan tebon jagung adalah salah satu hijauan yang mengandung banyak gizi untuk si induk dan calon pedet yang masih di dalam perut si induk, dan juga dapat memperlancar produksi air susu si induk. Jadi hijauan tersebut dapat memperlancar air susu si induk ya, Lur, supaya nanti ketika menyusui si pedet, air susunya itu sangat banyak. Jadi pedet tidak langsung, ibaratnya sudah langsung kenyang, karena kebutuhannya sudah terpenuhi oleh air susu si induk itu. Yang kedua, si induk mengalami cacingan. Itu juga salah satu penyebab pertumbuhan si pedet lambat juga. Jadi ketika si induk mengalami cacingan, otomatis si pedet pun juga dapat tertular cacingan, karena si pedet minum air susu si induk. Jadi buat dulur-dulur peternak harus paham, ketika si induk melahirkan pedet, selang beberapa minggu atau 1 minggu, usahakan si induk kita beri jamu. Supaya apa? Supaya kotoran yang masih ada di rahim si induk bisa cepat keluar melalui air kencing tersebut. Jadi jamu yang diberikan itu bisa kita buat sendiri atau bisa juga kita belikan di toko jamu hewan. Tapi biasanya saya itu belinya di toko, Lur, untuk jamu hewan. Dan setelah si induk melahirkan, usahakan tiap hari diberi hijauan dan diberi comboran nasi aking ya, Lur. Nasi aking yang sudah basi juga tidak apa-apa, asal direbusnya benar-benar menjadi bubur, karena nasi aking atau karak itu dapat memperlancar produksi air susu pada si induk. Jadi untuk comboran si induk kita beri dedek, nasi aking, kalau bisa dikasih mineral atau konsentrat, itu lebih
bagus supaya air susu yang dihasilkan juga lebih banyak, sehingga si pedet bisa mendapat air susu yang lebih banyak. Kalau air susu si induk banyak, otomatis si pedet juga cepat kenyang dan pertumbuhan si pedet juga lebih cepat. Jadi buat dulur-dulur yang mempunyai sapi yang sudah melahirkan, dulur-dulur harus paham ketika pedet tersebut sedang minum air susu si induk dan mulut si pedet tidak sampai mengeluarkan busa, itu tandanya produksi air susu si induk sedikit atau tidak deras. Baru diminum 10 menit sudah tidak keluar. Jadi dulur-dulur harus memastikan kalau air susu yang dihasilkan si induk itu banyak atau sedikit. Bisa dulur-dulur plotot itu putingnya setelah nanti si pedet selesai menyusui atau selesai nyusu. Ya, setelah dulur-dulur plotot puting susu si induk dan air susu yang keluar sedikit, berarti produksi air susu si induk tersebut tidak lancar. Jadi apa yang harus dulur-dulur lakukan, yaitu salah satunya memberi hijauan yang cukup, memberi comboran dedak nasi aking yang sudah direbus itu, diberikan mineral atau konsentrat supaya produksi air susu si induk bisa lancar dan deras. Jadi comboran dan hijauan tersebut harus rutin diberikan supaya kebutuhan si pedet itu tercukupi ya lur. Kalau pedetnya bagus terus air susunya tidak lancar kan eman-eman ya lur. Jadi kita harus sedikit membantu kelancaran air susu si induk tersebut. Lalu setelah pedet umur 2-3 minggu, alangkah baiknya si induk dikasih obat cacing supaya rahim si induk bersih dari cacing dan bisa birahi dengan normal. Karena pemberian obat cacing pada induk sangat penting untuk mencegah penularan cacing pada si pedet. Jadi ketika si induk sudah diberikan obat cacing, maka nafsu makan dan minum si induk pun akan rakus. Semakin si induk makan dan minumnya rakus, maka air susu yang dihasilkan pun semakin bagus, semakin banyak. Jadi dulur-dulur harus paham ketika sapi dulur-dulur beranak, apa yang harus dulur-dulur lakukan supaya pedetnya bisa bertumbuh, bisa tumbuh dengan cepat, bisa tumbuh dengan normal, dan pedetnya pun juga cepat gemuk. Seperti itu tadi, salah satunya kalau air susu si induk deras dan banyak, otomatis si pedet pun juga akan cepat gemuk. Jadi buat dulur-dulur, kalau bisa ketika sapinya bunting tua atau bunting 8 bulan sampai 9 bulan sampai beranak, itu kalau bisa diusahakan dikasih comboran atau dikasih hijauan tiap hari ya lur. Comborannya diusahakan yang agak enak supaya membantu pertumbuhan si anak juga. Jadi kalau si induk kurang vitamin, otomatis air susu yang dihasilkan pun kurang lancar. Jadi eman-eman buat anaknya yang ibaratnya anaknya bagus, terus air susu si induk kok keluarnya cuma sedikit. Jadi harus kita bantu melalui tadi comboran sama makanan hijauan itu, supaya kebutuhan si pedet juga tercukupi dan pedet pun juga bisa cepat besar. Oke, mungkin cukup segini
saja video dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa membantu dulur-dulur, bisa bermanfaat buat dulur-dulur semuanya. Salam ngarit, salam sukses selalu. Tetap semangat buat dulur-dulurku peternak Indonesia. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.